Defisit berapa? Cuma saya itu yang belajar sendiri. Kalau neuromuscular disease berarti 160. Ya. Kalau non neuromuscular disease berapa? 270. Ya. Gitu kan? Nah, pasien ini di bawah 200. Berarti pasien ini kemampuan batuknya kalau kalau ini. Tapi pasiennya ada masalah batuk nggak? Enggak. Itu memang nggak usah diperiksa juga itu kalau mau kamu ini. Ya nggak? Ya kan? Ya interpretasinya gitu. Ya. Tapi pasien ini nggak. Tapi mungkin batuk nggak pasien? Mungkin. Ya, mungkin batuk. Mungkin ada dahak enggak? Apa yang menyebabkan pasien ini kemudian jadi dari dahak nggak ada, kemudian dahaknya jadi ada? Kira daring dia bilang dia juga nggak boleh diikuti, kepalanya juga gara-gara pakai IAGC. Ya, jadi pasien ini pasca operasi, pasien ini lansia, pasien ini operasi ada komplikasi nggak? Operasi nggak ada komplikasi, namun pasien pakai diabetes, biasanya diabetes itu berapa lama? 2 hari. Nah, 2 hari kan berarti sudah bisa diminta kembali. Ya, kalau saya ya, kalau memang belum syaratnya untuk menilai hal sesuatu, ya saya nggak menilai di saat itu, gitu loh. Ya, udah jelas pasiennya, misalnya nggak boleh saya dudukkan. Terus saya bilang juga dia gangguan mobilisasi. Enggak, orang dia belum boleh didudukkan, gitu ya. Ya. Terus udah jelas dia nggak mau nafas dalamnya gara-gara nyeri. Terus saya bilang dia gangguan fungsi paru. Enggak. Kalau nyerinya hilang, kalau kamu mau buktikan, minta tolong aja teman sejawat kita kasih analgetik yang cepat gitu, yang short acting, ya nggak? Terus kamu nilai dia napasnya. Ternyata bisa. Gimana? Iya itu dia. Namanya juga interpretasi. Jadi interpretasi berarti nafasnya nggak dalam karena nyeri. Misalnya ya. Dan itu belum tentu suatu kelainan. Karena itu untuk pasca operasi 2 hari itu sesuatu yang wajar. Begitu nanti nyeri hilang, baru kamu lakukan penilaian ulang. Jadi saya menganggap masalah itu. Kalau memang pasiennya nyeri bernafas biasa, alihkan nafasnya ke perut sementara. Untuk kemudian segera kamu nilai kembali begitu nyeri berkurang. Biasanya kan nyeri-nyerinya memang 2 hari, toh inflamasi itu 2 hari sampai yang memanjang 2 minggu, gitu kan? Tapi kan 2 hari biasanya sudah nggak nyeri dia. Rata-rata pasien kita kalau sudah di aglonema sudah tidak pakai lagi hilang nyeri ya nggak? Yes. Kalau dia nggak ada penyulit seperti diabetes dan sebagainya yang kemudian menghambat penyembuhan luka, ya kan? Gitu. Jadi semestinya kalau pasca operasi jantung harusnya lebih cepat, ya kan? Pulihnya ketimbang yang lain. Gitu. Nah, sekarang pada pasien ini penyulitnya apa? Nah, impaired airway clearance. Dari mana kesimpulan ini? Ini nggak ada yang siluman ya, belajarnya nggak ada yang siluman atau jai lampung, nggak ada di sini. Ya. Ujuk-ujuk muncul impaired airway clearance. Dari mana kesimpulan ini? Jadi ini dari baik ke pemeriksaan. Dari tingkat impaired airway clearance. Maksud dalam bahasa Indonesia apa? Gangguan airway clearance. Terus dari nilai pickle flow yang rendah, terus gimana kamu tahu rendah? Barusan saya ngomong 160, 270. Kamu berarti jadi nggak tahu. Berarti kan nggak itu jawabannya. Yang ada dalam benak kamu waktu kamu menulisnya kan bukan karena ini. Ini barusan kan saya yang bilang 270, 160. Ya nggak? Jadi apa dasar kamu tadinya? Jujur aja, saya mau meluruskan ini. Impair airway clearance maksud apa?
Gini ya, diagnosis itu dapatnya dari anamnesis. Dari anamnesis apa yang ada pada pasien ini? Yang kemudian menunjukkan impaired airway clearance. Nothing. Lanjut. Nggak ada. Oke, pemeriksaan fisik. Impaired airway clearance. Mana tes batuknya? PCF. Terus kamu mau bilang sekarang, padahal kamu barusan saya bilang nanya nilai normal aja nggak tahu. Jadi tadinya kamu nggak tahu nih impaired atau tidak. Jadi diagnosis kamu pasti bukan berdasarkan ini. Ya nggak? Kamu nggak tahu nilai normal. Jadi anggapan asumsinya dong, nilai normal dari pada 300. Oke. Jadi Pika flow 300, di bawah 300 nih kata Nofri. Sehingga diagnosisnya adalah impaired airway clearance. Ya. Gitu. Ya, pantesan lah ya, negara Indonesia ini nggak maju-maju setelah 80 tahun lebih merdeka. Otak kita nih jarang dipakai. Ini teh ya, ini tentang diagnosis. Ini teh diagnosis yang ada pada pasien atau diagnosis ramalan? Ya, harusnya yang ada. Diagnosis saya dapat dari anamnesis, kemudian saya konfirmasi dengan pemeriksaan fisik dan uji fungsi. Ya, dapatlah saya diagnosis. Pasien ini ada keluhan batuk atau tidak? Tidak. Kalau nggak ada keluhan batuk, nggak periksa batuk pun nggak apa-apa. Orang nggak ada keluhan batuk. Terus saya mau memprediksi dong, pasien itu ada batuk nggak? Kamu meramal pasien ini akan ada batuk nggak? Ada infeksi pneumonia gitu? Namanya prediksinya kan masih harinya loh. Nah, ini kan belum bisa. Tapi kan kamu sendiri bilang, Bu Yu, 2 hari. Ya. Memang ada deh ini, makanya nggak pakem-pakem tuh ya gitu, mengada-ada loh sukanya, bukan di apa sih namanya tuh, dibuat pola berpikirnya tuh diajakkan gitu loh, ada-ada tuh sukanya. Pasiennya ada batuk atau tidak? Tidak. Kalau pasien nggak ada batuk nih, saya pribadi ya, karena pasien saya banyak, waktu saya sempit, saya nggak akan periksa batuk. Terus gimana nanti kalau dia tidak baring lama dong? Apa gunanya saya follow up tiap hari? Terus ini tuh kan cerita CABG ya, pasca operasi. Saya mau merehab pasca operasi, tapi berputar-putar di sini, ini nggak ada, which is nggak ada keluhan, which is nggak ada pemeriksaan yang menunjukkan ini. Nggak ada kan? Terus ini yang mau kita bahas, pasien pasca operasi loh. So, what is the purpose of rehabilitation management in patient after cardiac surgery? Apa tujuan rehabnya? Kalian lebih suka mengada-ada, ini teh nggak ada, ini teh nggak ada dari tadi kan? Ini yang mau dibahas. Padahal pasien pasca operasi harus segera saya mobilisasi pasiennya. Karena tujuan rehabilitasi pada pasien ini apa? What is the goal? What is the purpose of rehabilitation management? Malah sukanya membicarakan sesuatu yang entah berantah nggak ada pun pada pasiennya. Pasien ada di depan mata saya pasca operasi 2 hari. Bukannya di mana pasien cepat jalan, cepat naik turun tangga, cepat pulang. Kamu teh kalah kan nyari-nyari yang nggak ada. Pasiennya nggak mengeluh batuk. Kamu masak gangguan airway clearance. Nggak ngeluh batuk, nggak ada pun di pemeriksaan.
Terus diagnosisnya gangguan airway clearance. Pasiennya nafasnya nggak dalam, gara-gara nyeri. 2 hari pasca operasi. Kesulitan, restricted pattern, and respiratory muscle dysfunction. Kalau iya begini diagnosisnya, so what is the program? Programnya apa? Kalau benar nih ya ini masalah, programnya apa? Deep breathing, strengthening exercise, active flexibility. Coba jelaskan ke saya, karena saya benar-benar tidak mengerti. Ya, tadi kan untuk Deep breathing, apa maksud ya, deep breathing? jadi karena setelah nafasnya yang agak, kita memberikan program dia untuk jangka dan jadi kan Deep breathing, oh ini bukan abdominal breathing, deep breathing. Nama lainnya apa? Diaphragmatic breathing. ya. Diaphragmatic breathing. Kan? Jadi mengada-ada. Kalau memang pasien mengeluh sedemikian nyeri, kemudian nggak bisa nafas, kasih lagi deep breathing. Shock dia gara-gara nahan sakit. Benar nggak Fajar? Strengthening exercise, apa itu? Strengthening exercise. Strengthening exercise to strengthen the muscle. Applied to specific muscle group or specific muscle. Yeah. Strengthening. Isometric strengthening exercise bilateral upper extremity and lower leg. Lower leg maksudnya apa? Lower extremity. Maksudnya lower Yang mana? kiri. Satu, strengthening exercise, resistance exercise, right? What is the principle of resistance exercise prescription? One of the principles. It should be specific. Kalau kamu mau bilang strengthening exercise, meaning that muscle strengthening exercise, right? Artinya apa? Kalau exercise to strengthen the muscle, berarti memberikannya latihan apa? Resistance exercise. Kalau resistance exercise saya tujukan to improve strength, maka apa? Saya mau kekuatan otot ini meningkat. Jadi exercise-nya kudu gimana ngeresepinnya? Enggak itu maksud saya. Berarti saya akan memberikan high intensity resistance exercise. Ya, high intensity. Karena goalnya adalah to strengthen the muscle. Ya, upper and lower extremity. Enggak spesifik. Yang mana banyak otot di sini teh. Quadricep aja ada 4, maksudnya 3. Ada 7. Belum lagi yang lain-lain. Gastrocnemius. Yang mana? Nggak jelas. Upper dan lower extremity. Mana ada sekian otot, mana di sana kebetulan pakainya orang gym. Dasarnya apa? Why you gimana itu sampai? Dasarnya apa ini? Ya, dasarnya karena tadi bukan dari pasien ini kira balik. dalam imobilitas. Iya ya, Pak. Dia mencegah itu, terus saya strengthen the muscle. Iya, strengthening exercise. Tujuan mencegah atrofi. Ya. Oke. Semua juga rehab.
Fase akutnya tujuannya adalah pencegahan. Ya, satu nggak kenanya di sini apa tadi? Nggak spesifik. Terus kalau kamu mau strengthen the muscle, intensitas pakai board scale. Yang lagi nih, strengthening exercise pakai board scale. Kalau saya pribadi jarang, ya, karena board itu sebenarnya adalah board, ya, board scale terdiri dari apa? Dyspnea, effort, dyspnea, and leg fatigue, ya. Melambangkan apa ini? Di board scale. Endurance apa? So, respiratory endurance. Ya, jadi memang ada sih latihan resisten, boardnya dipantau, iya, karena latihan resisten salah-salah dosis, salah-salah dosis ya, salah dosis misalnya, salah dosis itu maksudnya dosisnya nggak pas ya, itu bisa menyebabkan respon hemodinamik sehingga board scale menjadi pemantauan. Tapi kalau board scale untuk menentukan intensitas dari strengthening exercise agak mengada-ada. Walaupun ada, tapi saya yang ada itu tidak saya tiru. Tetapi di monitoring of exercise ada board scale. Iya, to monitor. Kenapa ada board scale pada sebagai salah satu komponen monitoring latihan resistance? Karena latihan resistance yang dilakukan dengan dosis yang tidak pas itu bisa memicu respon hemodinamik sehingga board scale mungkin terpengaruh, effortnya menjadi besar, ya kan? Yeah. Karena di situ contoh latihan resistance mana yang kemudian menyebabkan hemodinamiknya akan berespon. Komponen latihan resistance apa sih dosisnya? Frekuensi, and then intensity, and then durasi. Durasi yang akan ditentukan oleh jumlah set, jumlah repetisi, panjangnya kontraksi, panjangnya rest yang kita berikan, benar nggak? Ya kan? Itu akan menentukan durasinya. Kalau latihan aerobik kan durasi 20 sampai 60 menit. Ya kan? Tapi kalau latihan resistance, durasi akan ditentukan oleh berapa set yang kita berikan, berapa repetisinya per set, satu kontraksi itu berapa lama kontraksinya, di hold atau tidak, di holdnya berapa lama, dikasih rest atau tidak, di restnya berapa lama, antar set dikasih rest lagi nggak, itu akan menentukan keseluruhan dari durasi latihan resistance, ya kan? 3 set, 10 repetisi, satu kontraksi 3 menit, 3 detik di hold, kemudian dikasih restnya juga 3 detik, itu dikalikan aja berapa menit habisnya waktu tersebut. Nanti antar set istirahat dulu 3 menit, total semua. Itu durasi dari latihan resistance. Itu kan? 3 set, 8 repetisi. 9 sampai 11. Nah ini enggak lagi. Kalau ini sebagai komponen dari ada jurnal yang kemudian menggunakan ini, tapi saya mah enggak, karena enggak kena sih ya. Kalau latihan resistance apa? Muscle, latihan otot kan? Latihan otot, latihan beban, ya, yang diaplikasikan pada otot atau sekelompok otot. Jadi bisa rectus femoris, bisa quadriceps, gitulah ya. Bisa knee extensor, gitu, knee extensor muscle, atau bisa rectus femoris muscle, bisa tergantung kebutuhan, ya kan? Bisa back extensor, strengthening back extensor, bisa spesifik otot yang mana, gitu. Multividus strengthening misalnya gitu ya. Ya nggak? Biasanya yang spesifik pasti butuh alat. Yang lebih spesifik juga yang bisa mengisolasi otot yang lain. Nah itu resistance exercise to muscle or muscle group. Gimana saya mau menentukan pakai bore scale coba? Intensitasnya pakai bore scale. Padahal yang dilatih otot.
Tapi board scale akan dijadikan komponen monitoring, latihan resistance juga. Iya, karena itu tadi. Contoh, latihan resistance yang mana sih yang bisa menyebabkan hemodinamik respons yang tidak biasa gitu. Contoh, kalau latihan resistance dilakukan dengan cepat, ya artinya kontraksi jarak antar kontraksinya coba aja kamu. Ya, kamu pasang pulse oximeter, naik heart rate-nya, ya kan? Cepat kontraksinya, quadricep kontraksinya cepat-cepat. Atau jarak antar kontraksi, ya, atau intensitasnya ketinggian, bisa, ya. Jarak antar kontraksi dekat, pendek, itu juga bisa memicu respon kardiovaskular. Sehingga dokter dijadikan untuk monitoring, gitu. Tapi tidak untuk dosis. Kalau saya sih enggak. Memang pernah saya baca obat itu, tapi saya enggak. Kalau kita lihat prinsip, saya mau mengkontraksikan kuadriceps, gimana coba? Tapi dasarnya bor, gimana coba? Gimana tuh? Latihan aerobik beda, karena latihan aerobik adalah aplikasinya adalah dengan kontraksi beberapa kelompok otot besar, ya kan? Jelas itu menggunakan sistem kardiovaskular, jadi bisa dengan BOD, ya kan? BOD berapa? RPE-nya tuh 9 sampai 11, berarti moderate intensity, ya nggak? Gitu, ya kan? Kalau gitu bisa, moderate intensity, low intensity, 12-13, moderate intensity, gitu kan ya? 14-16, vigorous intensity, ya nggak? Lebih dari 16, high intensity, gitu kan? Nah, kembali lagi nggak tepat sasaran, nggak ini konteks bahwa ini pasien pasca operasi. Akhirnya pasien nggak diapa-apain. Ini aja active flexibility, lengthening exercise, deep breathing, which is ini yang belum tentu dibutuhkan. Ya, nggak tahu saya flexibility, slightly discomfort, external precaution, static stretching, nggak jelas. Kalau saya jadi pasien bingung, 2-3 kali intensitas slightly discomfort, external precaution, maksud apa tuh? Sisi nggak jelas. Active flexibility exercise. Artinya exercise untuk tujuan apa? Menjaga fleksibilitas sendi. Oke. Pasien ini ada gangguan fleksibilitas atau ancaman gangguan fleksibilitas? Ada. Di mana? Kan banyak nih sendi di badan kita nih, ada berapa ratus. Yang mana yang terancam? Yang mana yang terancam? Ya. Kan semua juga to prevent. Ini to prevent ya. Enggak. Nah ini sekarang ya. Ini kan udah nggak masuk akal. Ini lagi sekarang juga nggak masuk akal juga atau gimana? Ini ancamannya apa? Yang mana yang terancam? Gangguan fleksibilitas. Shoulder. Apa yang kamu temukan? Sehingga kamu menganggap ini ancaman. Apa yang kamu temukan baik pada anamnesis atau pemeriksaan fisik atau uji fisik yang kemudian kamu simpulkan sebuah ancaman gangguan fleksibilitas sehingga saya berikan flexibility exercise to prevent joint contracture. Ya, ya, itu kan logikanya gitu kan. Ya, apa yang kamu temukan? Ini for prevention kan? Ya. Apa yang kamu temukan? Berarti benar kata saya ya. Apakah dari anamnesis, PL atau uji fisik kamu menemukan sesuatu yang kamu asumsikan sebagai ancaman terhadap fleksibilitas sendi
sehingga saya harus berikan latihan fleksibilitas untuk mencegah kontraktur sendi. Itu kan? Nah, apa yang terjadi pada pemeriksaan? Anamnesis sih kayaknya nggak ada. Kan tadi sudah baca kita anamnesisnya, nggak ada. Pemeriksaan fisik apa yang kamu temukan sehingga kamu mengasumsikan bahwa ini sebuah ancaman? Nah, apa? Oke, imobilisasi berapa lama? 2 hari. Tadi katanya 2 hari. Dia udah nanya. Jadi bukan untuk prevention, untuk mengatasi. Nah, full semua. Berarti kan nggak ada gangguan fleksibilitas. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi dia menganggap ada ancaman nih, sehingga saya harus cegah nih kontraktur. Nah, yang mana? Apa yang terjadi pada pasien sehingga kamu berasumsi ini koma? Semua juga program yang kamu berikan, baik itu exercise yang wow atau exercise yang ya biasanya hampir 100% dilakukan, cepat kamu harus tahu rasional of this exercise. Apa rasionalnya pada pasien ini? Untuk pencegahan, yang mana yang kamu anggap ancaman terhadap fleksibilitas sendi? Kalau nggak bisa menyimpulkan, itu namanya kamu paranoid. Iya kan? Berikan semua itu apa bedanya kamu sama tukang obat? Apa bedanya? Nggak pakai dipikirkan, nggak dilakukan pemeriksaan fungsi yang baik, nggak diinterpretasi dengan baik, sehingga berkutat-kutat di sini aja. Coba ya, kalau kita lihat ya, bisa disambungin ke sebelah. Ini udah jam berapa? Ini udah kalian ke konten. Udah banyak. Sudah 7 orang. Nah, ada? Ya, makanya belajar teh nggak pernah kena. Ya karena itu mengada-ada suka itu. Padahal pasien ini pasien pasca operasi. Jadi tujuan saya mengelola pasien pasca operasi itu apa? Tujuan rehabilitasi jantung fase 1. Kalau yang harus bantu di sana, ke sana aja. Tapi kalau kita terus dulu ya. Sebentar. Ini ya. Saya bisa share nggak ya? Sebentar. Tapi kalau share lama lagi. Ya. Saya ya. Kita nggak ada. Saya mau menunjukkan bersama dan nggak pernah kena sasaran. Ini pasien pasca operasi loh. Kita tadi masalah pernapasan tidak ada gangguan, masalah sendi yang nggak ada gangguan, kok maunya buang-buang waktu gitu. Pada waktu itu ya. Jadi tujuan rehabilitasi fase 1 ya. Akut ini ya, fase 1A ini kan. Ya kan? Fase 1 sekarang udah fase 1B, ya kan? Fase 1B, pasien pasca operasi. 1A, pasien praoperasi. Tapi sudah masuk rumah sakit.
Ya kan? Satu B nih sekarang. Tujuannya apa? Ini jelas mencegah infeksi yang baik. Ini bukan ada itu. Sama. Jadi, pasien ini apa? Bilang sama dia, kecuali apa? Pajak. Saya akan menganggap pajak itu juga. Ya, ada komplikasi. Ya, enggak. Kalaupun ventilatornya satu kali, tapi bisa jadi komplikasi. Enggak. Banyak yang satu kejadian juga banyak. Itu ya. Udah cepat pada. Siapa dulu? Penanganan rehabilitasi terhadap program fungsional setelah CABG. Ya, ini kan kasus kita. Ya, harus Kenapa sih harus dilihat? Kalau yang itu kan cuma dari backup yang ini. Ini spesifik lagi. Kenapa sih harus
Kalau CABG itu kan memang kata-kata utama pada itu. Ya, rekening kemudian ada dan rekening juga kita lebih. Sehingga dia disiap. Kenapa sih harus kita lihat ini? Ya, ada resiko untuk terjadinya di paru yang dan ada resiko juga ada resiko juga di sini siapa dan komplikasi itu jadi gangguan kognitif itu banyak kemudian sehingga nanti ini berhenti karena yang ada ya supaya sudah di depan mata ya strategi yang menjadikan bahwa ini adalah dengan ini nih di mana dengan bukti terbaru menunjukkan bahwa setelah penyembuhan dari penyembuhan dan diganggu pada kan kita tahu ini di sebagai memulai begitu pasiennya tampil pasienmu sadar wah dia pakai tampil dan tidak terkendali dan tidak terkendali pasienmu sadar ada komunikasi itu ya bisa dimulai paling cepat tuh 3 jam kalau di sini dan saya juga setelah S3 aman kalau yang berat nanti nggak nunggu kita ya mobilisasi dimulai dengan transfer dari teman ada dengan catatan itu kan isyarat tapi tidak kalau saya sih lebih baik pernikahan dikarenakan ada nggak ada nggak ada gambar sehingga Indonesia saja sosial ini sudah aktif atau masih blog program kamu kan selalu itu kok rekening ya aja dari nama aktif deh coba kalau belajar pasti banyak karena kamu udah pernah kadang-kadang case itu kita komit jadi kan kamu invest di Indonesia
Invert semua kan. Terus pembicaraan selesai dong, ya nggak sih? Iya. Ya nggak? Alangkah baiknya kalau kita belajar langsung. Tapi kalau 2 hari ya berarti sudah tidak ada komunikasi lagi. What to do next? Itu kan harusnya kamu ngurusin dahak yang tidak ada, kemudian ada saya. Ya nggak? Sekarang ini belum karena ada hasilnya akhir, tapi ada. Berarti mean ambulation kan? Ambulan, nggak boleh saya ambulan. Maka pada pasien transport pun nggak boleh. Nah, nggak boleh transport dari berbaring itu. Tapi kalau kamu bilang dia 2 kali ya, itu. Nah, 2 hari kemudian berarti pasiennya stabil dan tidak ada kontraindikasi. Itu kan yang harus. Jadi sekarang kan besok hari pulang, enggak? Kali ini kan di besok dia menggunakan itu ya. Daripada mengada-ada dalam ada tempat ada buat RWT. Tempat itu nggak ada tempat tadi ada. Saya mau mencegah kecuali kalau pasien pneumonia, kemudian dia hemodinamik yang nggak stabil satu, OEBP-nya akan berapa? Oke, lah ya nggak? Tapi saya pun tidak menyebut bantuan dari itu. Kalau memang ada pasien yang baik, artinya apa? Akan banyak produksi mukus, ya, akan banyak produksi mukus. Terus kemudian yang kontraindikasi enggak? Itu dong, Pak, coba baca Pak, keluar begini. Terus yang kontraindikasi tidak? Enggak, lah, itu loh. Apalagi kamu ini dia ada, ini nggak ada, banyak undangannya, silakan pun dia punya, tapi kalau dia masuk, begitu, sifatnya memang nanti belajar nih, harusnya semua kalian tahu alibat satu protokol, ya kan? Apa yang akan saya? Apa aja kontraindikasi? Jadi kan mulai situ nggak ada kontraindikasi. Maksudnya stabil. Yang mana yang kita kan? Jadi memulai terus dia ya. Jadi nanti ada di tabel yang tidak seperti ini ya. Kontrol bisa mungkin ada pasien memperhatikan tuh demensia pasiennya failure baru kemarin 2 rawat mungkin ada ya kan ya nggak belum hati ya pas saya itu enggak saya belum bisa sharing Belum. lagi Jadi bisa. belum jadi kan ya yang nggak ada sama sekali kan provision for ambulation only
pasienmu ada edukasi. Boleh nggak perlu edukasi nggak? Itu yang akan cerita. Jadi programnya apa? Indeks kalau di intercombination-nya apa? Karena ya, jadi ini semua apa yang lain nggak ada. Ini ada. Kalau nggak duration only gitu kan? Kan? Kalau saya yang hidungnya dari kapan ini? Kalau pas karena gini, pasca belum tentu pasca inkubasi. Ya enggak? Dan tidak tindakan ini kita harus kita baca ke protokolnya. Concept of presentation. Jadi intervention ini perlu dicatatkan tujuh terkait dengan bentuk kalau ngomong, jadi saya mulainya saya bukan dari tenang. Ya enggak? Oh pasien nggak stabil yang kemudian duduk aja yang bagaimana enggak tapi enggak. Ya, komplikasi itu mulainya adalah duduk ibu. Yang berapa tadi? Kapan dimulainya? Bikin ujian dokter. Terus 24 sampai 73. Terus 24 hours. Oke, tanggalnya dapat 72. Jadi itu jadinya. Biasanya stabilnya 24. Nah, saya pernah mereview juga. Tapi dengan jam sudah ini. Karena typically 20 sampai oh dia stabil. Stabil kan termasuk tadi. Indikasi kan kita
penceritanya, ya kan? Nah, sekarang apa pokoknya ya? Tabel 4 itu adalah identity, ya kan? Ya kan? Fisioterapi service itu dalam 4 bulan. Ya kan? That's why activation, sitting, standing, walking, post activation. Seperti kan semua orang juga. Dan ambulans ya enggak? Tapi ya, Indonesia. Kan? Fisioterapi saya ngomong. Kamu lihat. Ya, tapi sama-sama walaupun beda. Sini standing walking post masih dulu. Sitting standing walking post Indonesia. Yang akan melakukan cedera akhirnya di toko karena satu yang sangat kayaknya indikasi. Tapi begitu itu selesai, berarti sama dong mau standing walking. Bagus, kamu siapin. Sudah tahu, KBP-nya selesai. Sitting, standing, dan walking. Bagus dalam 2 hari. Kamu mempersiapkan. Kalau kamu jawab itu, tadi enggak kayak aku. Penting, saya nggak tahu ya. Tapi kan kamu orang nggak begitu. Berbeda. Ya enggak? Sama-sama program. Kamu ada tidak yang ada dalam barat dan timur. Kenapa kita ngeliatin ini kalau ini kan copot, saya sendiri dengan nggak terhalang. Kalau saya nggak siapin, maka sebenarnya 2 hari contohnya kayak aku. Dan lah, belum. Sudah mulai hilang ya. Unit kontaknya udah mulai berkurang. Sehingga tidak kontak dalam hari ini. Maka begitu ya bedanya. Waktu antara seperti tiap pilih. Ya. Ada soal kan? Sama nggak ada yang berikan sama saya dengan kamu. Saya lebih sedikit. Saya tidak. Ya. Kalau saya mah ya butuh di sitting standing walking. Terus spesifik harus tahu execution. Kalau siapa kalau nggak saya bilang begitu kamu sudah saya namanya
Penyebarannya akhirnya apa yang terjadi? Terbitnya setiap mana ada kemarin ada. Jadi ini ambulasi, ambulasi bisa betul apa? Betul apa ya? Dan yang kedua itu lah yang kedua. Jadi ini saya tekan sama dia mau percaya. Kita itu namanya teknik. Ini enggak ada penyakit. Perjalanan yang tentu saja butuh kalau itu boleh invest aja ya jangan salah hanya invest aja itu baik tapi ya kalau dalam cuma tujuan untuk kita pemberian yang sekarang itu function pada berapa tentang kualitas hasilnya akan begitu bukan pemberian yang sekarang itu pada meningkatkan kekuatan kualitas ya itu komentar pada ya bang kotor nah nampasan kalau ya kan gitu ya kan untuk mengeksplorasi karena mengeksplorasi itu bisa